Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di kesempatan kali ini ya. Jadi eh, sesi sharing sekolah latar episode ke-16 di mana kita akan melakukan kelas UI bersama saya yaitu Faradina Arfian ya. Ya, di episode kali ini terima kasih buat yang udah datang baik yang menonton secara langsung maupun yang menonton melalui replay. Oke. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fadalino Ardian saya salah satu Flutter Developer Intern dan juga saya lagi belajar no code yaitu Flutter Pro juga. Dan kebetulan di minggu ini saya kedatangan untuk mengisi sesi sharing di sekolah Flutter episode ke-16. Nah, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sedikit perkenalan sebelum kita masuk ke bagian materi. Sedikit perkenalan untuk sebelum kita masuk ke materi. Nama saya Fadalino Ardian salah satu eh, Flutter Developer Intern di Codingworks dan juga saya sedang belajar Flutter Flow untuk pengembangan project juga. Untuk yang tertarik untuk berhubungan dengan saya, ini saya ada LinkedIn di sini. LinkedIn bisa kalian follow atau bisa dihubungi. Ini namanya Valen Artia. Dan juga saya punya Instagram. Saya juga punya Instagram. Username-nya ini, namanya Nonot. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Bahwa hari ini kita akan belajar untuk Slicing UI, salah satu desain yang dibuat oleh teman saya yaitu, nah kita akan membuat aplikasi, tampilan dari aplikasi S2. Nah, ini cukup simpel ya. Di sini cukup simpel, namun ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Slicing UI di bagian sini dan juga latihan layoutingnya. Oke, bisa kita langsung coba. Pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya, kemudian kita seperti biasa buat project baru Flutter. Ya. Saya pakai MacBook, jadi shortcutnya adalah Command Shift P. Kemudian ini ada Flutter Project. Nah, di sini saya pilih yang menggunakan application MD ya. Oh ya, untuk Flutter yang saya gunakan yaitu Flutter versi 3.10 berapa ya kalau saya lupa. Tapi saya pakai Flutter versi 3 ya. Jadi nah di sini saya pilih yang application MD. Dan ini pilih aja mau ditaruh di mana. Saya mau tak taruh di sini. Saya kasih nama eh, EN26. EN26 kayak sini. Nah, kita juga siapin dulu simulatornya. Sini saya sudah siapin satu ya simulator yaitu kalau saya pakai Xcode simulator. Buat teman-teman yang pakai Android, pakai emulator Android juga boleh. Nah, kemudian ini bisa kita start terlebih dahulu sambil kita siapin. Ini kita tunggu. Di kesempatan kali ini kita akan belajar lebih fokus untuk layoutingnya. Ya.
Untuk font ini nanti teman-teman bisa ganti-ganti sendiri. Jadi saya akan pakai font defaultnya dari Flutter yaitu Roboto. Kalau di sini dia pakainya Helvetica New. Nah, saya pakainya yang Roboto seperti itu. Saya akan lebih fokus untuk di layouting, lebih fokus di layouting sama di slicingnya ya teman-teman. Oke, nah ini kita sudah berhasil untuk menjalankan simulatornya. Nah, pertama di sini jelas yaitu ada sebuah teks Hello World berdasarkan dari main chart ini. Ya, halo Mbak Inas. Oke, ini di sini kita udah menjalankan simulatornya ya. Nah, ini masih aplikasi kosong dengan ada teks Hello World di bagian tengah. Ini adalah application empty dari Flutter. Nah, ini kita bikin dulu kayak gini. Setelah itu kita jalankan di Xcode. Kalau sudah, nah sekarang kita buat saja halaman baru ya. Halaman baru namanya adalah home.dot. Home.dot. Kita bikin stateful widget aja untuk halamannya nanti. STF. Nah, ada snippetnya ya teman-teman. Ada ya ada code snippet. Jadi ngetik STF ini ada nih. Flutter stateful widget seperti ini. Nah, ini kita kasih nama dia homepage. Homepage seperti ini. Nah, kemudian homepage ini kita panggil di main Dart pada bagian body ya. Ini kan ada scaffold nih. Scaffold itu satu halaman penuh, satu halaman putih full ini namanya scaffold. Nah, kemudian di bodinya kita kasih dia homepage seperti ini. Nah, kita hapus ya homepage. Nah, kayak gini. Ini nanti kita hapus. Nah, ya, bodinya kita kasih homepage. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh. Di sini saya refresh menggunakan Command S. Kalau teman-teman yang pakai Windows, pakainya Ctrl S. Nah, di sini kenapa dia cuman ada layar X seperti ini? Karena kita menggunakan placeholder aja nih. Sedangkan kita mau pakai layar kayak gini. Kita mau bikin eh, kita mau bikin UI dari desain yang seperti ini. Nah, ini kan screen-nya dia warnanya ini, Mas. 121212. Oke, berarti nanti kita rubah scaffold-nya jadi warna seperti itu. Nah, di sini di home page ini kita returnnya jangan placeholder, tapi kita scaffold karena kita akan menggunakan satu halaman penuh seperti ini. Nah, scaffold ini kita kasih background color. Nah, cara ngasih color gimana Mas background color? Di sini karena kita mau menggunakan warna yang spesifik yaitu 121212 ini, kita pakai yang color. Kita pakai kelas color seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya kita masukin 0xff terlebih dahulu. Nah, 0xff ini seperti apa ya, teman-teman? Seperti rumus pakemnya kalau mau masukin warna, kode warna. Jadi 0xff terus kode warnanya nih, 121212. Ini saya klik aja di sini. Kemudian saya klik, saya copy, terus nah paste di sini. Nah, ini hashtagnya dihapus saja teman-teman. Karena yang dibutuhin adalah 0xff. 0xff ini seperti mewakili hashtag. Oke, kita coba dulu. Nah, ini sudah jadi warna hitam ya. Sudah jadi warna hitam ini. Kemudian kita lihat dulu nih. Oh, ini masih ada debug banner nih di sini. Kita mau hilangin. Nah, hilanginnya gimana? Di bagian material up ini, di bagian material up itu ada properti yang namanya ada yang namanya debug show check mode banner ini. Ya, ini kita bikin dia menjadi false. Nah, kalau udah false, kita coba refresh. Nah, debugnya ini, label debug di sini akan menghilang. Seperti itu. Oke. Oh, maaf. Nah, selanjutnya kita mau bikin apa? Pertama-tama kita udah jadi nih untuk membuat layarnya yang menjadi hitam seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat
ini ya teman-teman. Di sini ada seperti headernya, ada title di sini home, kemudian ada beberapa icon yang nantinya bisa digunakan untuk navigasi ke beberapa halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu. Oke. Jadi di scaffold kita juga pahami nih teman-teman. Kalau halaman ini nantinya pasti user itu bisa scroll ya teman-teman. Yes, yes. Nah, hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu adalah bahwa nantinya halaman ini itu bisa di-scroll alias bisa di-scroll ke bawah. Jadi kita harus bikin halaman ini menjadi scrollable atau bisa di-scroll ya teman-teman. Nah, gimana caranya membuat sebuah halaman yang bisa di-scroll? Nah, ini yang biru-biru ini kita bisa abaikan terlebih dahulu teman-teman. Kita di bagian biru ini yang ada scroll biru ini, kita klik kontrol titik, kemudian kita ignore aja teman-teman. Ignore prefer constructor for this file. Jadi kita nggak keganggu nih nanti. Nah, seperti ini. Oke. Yang pertama mau kita buat adalah sebuah, nah ini kita kasih di bagian body ya teman. Di bagian body dari scaffold kita kasih yaitu list single scroll view. Nah ini teman. Ini nantinya widget yang ada di dalamnya ini bisa kita scroll. Nah, yang mau kita scroll itu apa? Yang mau kita scroll itu adalah satu halaman ini teman-teman. Satu halaman ini bisa di-scroll. Dan kita lihat bahwa satu halaman ini widget-widgetnya itu arahnya ke bawah teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah, di sini di header ini ada header, kemudian di sini ada current balance, ada beberapa tombol navigasi, kemudian ada history dari transaksi ya kan di sini. Nah, ini setiap widget-widget ini arahnya kan ke bawah. Widget ini widget header ini, kemudian widget berikutnya itu adalah balance, dia arahnya ke bawah. Terus navigasi arahnya di bawahnya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau membuat uh, susunan widget seperti ini yang arahnya vertikal atau ke bawah seperti ini ya, kita pakai yang namanya kolom teman-teman. Kolom ini. Nah, kolom yang pertama, nah kolom ini ya teman-teman. Kolom ini dia punya eh, dia punya dia bisa punya beberapa anak nih teman-teman. Kolom ini bisa punya beberapa anak. Nah, kolom yang pertama anaknya adalah kita kasih dia sebuah children. Nah, childrennya adalah apa nih? Anak yang pertama adalah ini ya teman-teman. Kita mau bikin sebuah header. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa header ini dia memiliki beberapa komponen secara horizontal. Maksudnya gimana? Nah, ini kan di sini ada home. Kemudian di sini ada icon search nih. Kemudian di sini ada icon menu, ini ada icon chat, ada icon profile, dan di sini ada item pemisah nih di bagian sini. Nah, untuk membuatnya seperti itu, kita menggunakan yang namanya row. Nah, row itu nantinya dia bisa menampung beberapa widget ke arah samping seperti ini. Nah, oke, row pertama, oke, kita buat dulu row ya seperti ini, teman-teman. Nah, memang belum kelihatan karena row ini memang harus ada komponennya dulu, teman-teman. Baru dia bisa kelihatan, oh, row itu kepakainya kayak kayak apa sih? Kayak gitu, teman-teman. Nah, belum itu, teman-teman. Eh, kita kita cek jaraknya dulu nih antara si row ini sama bagian atas. Ternyata paddingnya dengan bagian atas adalah 65 pixel. 65 pixel dan ke kirinya adalah 16 atau secara horizontal ya teman-teman. Nah, nih kita bisa cek jarak dengan kalau di Figma kita bisa klik komponennya, kemudian kita klik ALT atau klik option untuk yang pakai MacBook. Nah, ini kelihatan nih 16 dan yang ke atas 5 ya teman-teman. Oke. Berarti kita bisa bungkus terlebih dahulu ya teman-teman. Single child scroll view ini ke dalam sebuah padding. Caranya gimana Mas? Caranya seperti ini. Single child scroll view ini di bagian ini kita klik kontrol titik atau untuk pengguna Mac kita bisa gunakan komen titik seperti ini. Kemudian kita wrap with widget.
Nah, kita sudah membungkus single chat scroll view ini menjadi sebuah anak dari widget apa. Nah, widget yang akan kita tambahkan adalah padding. Nah, atau tadi kan ada opsi nih. Kita kontrol titik. Nah, ini ada nih. Wrap with padding. Kita wrap with padding. Paddingnya karena kita mau pakai, kita mau menggunakan seperti ini ya. Untuk ke atas itu 65, sedangkan untuk ke samping samping kanan sama samping kiri adalah 16. Oke, berarti kita kasih pakainya only aja teman-teman. Karena kenapa? Karena kita butuhnya hanya atas dan samping kanan kiri seperti itu. Only. Nah, ini kita kosongkan terlebih dahulu isinya. Jadi only kita kasih topnya 65, kemudian left-nya 16, dan right-nya adalah 16 seperti ini. Oke, paddingnya udah ada. Nah, sekarang kita lihat row yang pertama anaknya adalah ini ya teman-teman. Row-nya adalah teksnya sebuah teks bertuliskan home. Kita kasih dua children. Terus children ini adalah anak-anak dari row. Kita bisa bedain ya teman-teman. Child sama children. Nah, jadi kalau child itu dia cuma bisa punya satu anak. Kalau children itu dia punya bisa punya beberapa anak ya teman-teman. Maka dari itu row sama kolom itu dia pakainya dia punyanya children bukan child ya teman-teman, karena dia bisa menampung beberapa widget di dalamnya. Nah, children dari row ini yang pertama adalah sebuah teks seperti ini ya, teks apa teman apa mas tulisannya kan tadi home ya. Nah, home seperti ini. Kemudian kita lihat teman-teman, dia itu warnanya apa? Dia warnanya ini ya kayak putih ya. Tapi sebenarnya ini nih, yang D9, D9, D9 ini. Cuman aku biar lebih gampang aja nanti kita pakai yang putih ya teman-teman. Nah, ini kita lihat weight-nya 500, size-nya 22 pixel. Oke. Kita kasih dia yang namanya styling, teman-teman. Di sini kita kasih dia style. Di sebelahnya home ya, teman-teman. Home ini. Terus di sebelahnya string home, kita kasih dia koma. Kemudian kasih dia property style. Terus kasih apa, Mas? Kasih dia text style kayak ini. Kasih dia text style. Text style-nya yang pertama adalah apa tadi? Font weight ya. Font weight-nya kita kasih dia yang font weight 500. Kemudian font weight 500, size-nya adalah 22 pixel. Kemudian apa Mas? Kemudian warnanya ya. Warnanya adalah putih. Nah, kalau kita mau spesifik udah tahu nih warna spesifiknya apa, kita kasih kita pakai kelas yang ini ya, teman-teman. Colors. Colors dot white. Seperti ini. Nah, kita udah tahu nih, kita mau pakai warna putih, nggak pakai color code nih kayak tadi. Nah, kalau ini kan color 0xff1212. Kalau ini colors.white seperti itu. Nah, di sini sudah bisa kita lihat nih. Ada home ya teman-teman di sini. Ada home. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa nih optimalisasi penggunaan cons di sini. Oke. Nah, di sini tapi akan saya acuhkan terlebih dahulu untuk penggunaan cons di sini supaya mempercepat pengerjaan kita ya teman-teman. Nah, add prefer cons. Nah, ini nih untuk for this file. Nah, sini aja teman. Oke. Row yang pertama, anak dari row yang pertama adalah home seperti ini. Nah, kemudian anak yang kedua apa, Mas? Anak kedua adalah ini ya, teman-teman. Apa nih? Icon search ya. Icon search. Jadi kita kasih dia widget namanya icon di sini. Di bawahnya si teks. Icons dot. Nah, apa nih? Icons dot search. Kayak gini, teman-teman. Ini kita bisa kasih dia ukuran dan juga warna nih. Warnanya ukurannya adalah 24 dan warnanya adalah putih. Size. Nah, size 24. Terus colors dot white seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini udah ada icons-nya nih. Loh, Mas, tapi kan ini dia jaraknya jauh nih antara home sama icon-icon yang ada di sebelah kanan. Nah, itu kita bahas nanti ya, teman-teman. Nah, kita tambah-tambahin dulu aja. Tambah-tambahin dulu apa yang diperlukan di bagian header ini. Nah, berikutnya adalah kita mau kasih jarak nih, teman-teman. Jarak antara icon search ini sama
apa nih icon berikutnya. Kita cek jaraknya nih pakai cara seperti tadi yaitu ALT atau option. Oh ternyata jaraknya 12. Nah, ngasih jaraknya gimana? Ngasih jaraknya nggak perlu pakai padding ya teman-teman. Di sini kita bisa kasih yang namanya size box. Nah, kayak gitu. Size box. Ini size box itu seperti dia kayak kotak, tapi dia itu transparan teman-teman. Cuman ada ukurannya. Nah, di sini bisa kita kasih width ya teman-teman. Widthnya berapa? 12. Kenapa pakai width mas? Karena kita mau ngasih dia jarak ke samping. Nah, ini kan jaraknya ke samping. Kalau kita mau ngasih jarak ke bawah, misalkan antara home sama ini ya teman-teman, uang ini, nah kita bisa kasih dia height. Height itu kan tinggi, kalau width itu kan panjang atau lebar ya teman-teman, ke samping kayak width. Nah, kayak gini. Nah, ini memang belum kelihatan teman-teman. Cuman kita tambahin dulu icon berikutnya. Nanti kan baru kelihatan nih. Yaitu icon berikutnya apa? Icon berikutnya adalah apa ini? Mungkin menu ya teman-teman namanya icons dot menu. Atau itu mungkin list ya teman-teman. Bentar, saya nyontek latihan saya dulu tadi. Oh. Nah, nah ini format list bulleted sharp. Nah ini icons dot formatted list bulleted sharp ini ya teman-teman. Nah ini. Terus kita size-nya kasih berapa? Kita size-nya oh ternyata 24 juga, size-nya 24. Kemudian color-nya apa? Color-nya juga colors dot white seperti ini. Oke. Nah, ini ada jaraknya nih teman-teman. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat tuh ada jaraknya ya. Atau kalau mau lihat bedanya nih, kita yang sidebook ini kita matiin dulu ya teman-teman. Kita komen. Nah, kita coba reload. Nah, ini dia lebih dekat. Sedangkan kalau kita pakai sidebooknya, ini dia lebih jauh. Seperti itu teman-teman. Yang musim. Oke. Nah, berikutnya apa, Mas? Berikutnya kita mau kasih dia apa nih? Kayak ada garis di sini ya, teman-teman. Nah, garis ini kita bikin pakai kontainer aja, teman-teman. Kontainer itu kan bentuknya kotak ya, teman-teman. Nah, tinggal kita atur width sama height-nya. Kita kasih dia kontainer yang width-nya itu berapa? Width-nya tadi itu 1 dan height-nya adalah 24. Nah, color-nya apa nih? Color-nya adalah kita lihat color-nya adalah oh ini 2D 2D 2D. Kita copy, kita taruh di sini 0xff kemudian kita taruh di sini. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Nah, di sini ada seperti garis tipis nih kalau kalau kalian bisa lihat nih. Ini ada sebuah garis tipis ya teman-teman. Cuman kita melewatkan satu bagian yaitu kita lupa kasih jarak nih antara icon yang di sini sama kontainernya nih. Kita kasih dia size box dulu. Ini kita copy aja, kita paste. Oke, udah ada jaraknya ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita butuh icon chat di sini ya. Icon chat di sini. Oke, setelah kontainer ini kita kasih dia size box lagi. Kemudian kita kasih dia apa nih? Icon lagi teman-teman. Icons dot apa namanya? Bentar saya ternyata namanya chat bubble outline. Chat bubble outline kayak gitu. Nah, oh iya, warnanya apa? Warnanya putih ya teman-teman. Warnanya putih dan berapa nih? Ukurannya 24. Oke, colornya colors dot white dan dia size-nya adalah 24. Seperti ini. Nah, ini icon ini kita kasih koma aja ya teman-teman di belakang properti terakhirnya supaya dia bisa lebih rapi nih kalau kita lihat. Nah, ini. Dan ini kita Facebook kita copy lagi kita untuk beri jarak pada icon yang terakhir. Yaitu icon terakhirnya apa, Mas? Kita lihat dulu icon terakhirnya adalah apa nih? Profile ya, teman-teman. Coba kita ini udah aku copy ya, teman-teman, iconnya. Kita tinggal ganti aja icon siapa yang mau kita pakai yaitu person coba, teman. Coba cari person outline. Ini nih. Oh iya, teman-teman. Ini yang paling cocok nih. Oke, kita pakai yang ini. Nah, sekarang apa yang kurang? Sekarang yang kurang adalah
ini gimana Mas? Kok yang home ini bisa di sini dan yang lainnya tuh bisa ada di sini? Maksudnya home ini dia sama icon-icon yang lain dia ada jaraknya gitu. Nah, itu teman-teman kita kita bisa lihat dulu ya. Row ini dia menghabiskan satu lebar halaman penuh ya teman-teman. Satu lebar halaman penuh. Jadi ini kalau sebenarnya bisa kita lihat nih teman. Sebenarnya bisa kita terawang nih teman. Kalau atau kita bisa inspect deh. Aku tunjukin ya. Bahwasannya row itu, row-nya itu dia, nah satu baris penuh seperti ini. Kayak di Figma ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal gimana caranya kita bisa kasih satu space penuh antara teks dan juga tulisan yang dan icon yang lain teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teks ini teman-teman, teks home ini kita bisa bungkus dengan widget yang namanya expanded. Jadi kita widget kayak tadi ya, kita expanded seperti ini. Kita kasih dia expanded. Efeknya kayak gimana? Kita lihat. Nah, ini aku matiin dulu widget inspektornya. Nah, seperti ini. Oke, kenapa kok bisa gitu, Mas? Karena expanded itu dia menggunakan widget yang ada di dalam expanded, dia itu menghabiskan tempat semaksimal mungkin, teman-teman. Nah, kayak di contohnya di text home ini ya, teman-teman. Text home ini dia ngabisin tempat semaksimal mungkin. Dia jadi ngabisin tempat segini nih, teman-teman. Nah, jadi sisanya tuh kan dia masih ada icon beberapa icon di kanan ini ya, teman-teman. Nah, jadi itu kayak icon di kanan ini butuhnya berapa. Nah, sisanya diambil sama si home. Makanya dia bisa jadi segini jaraknya nih, teman-teman. Nah, itu adalah untuk penggunaan widget expanded-nya ya, teman-teman. Oke, ini header udah jadi. Berikutnya adalah kita mau bikin ini ya, teman-teman. Untuk currency-nya. Ini tinggal sebenarnya ada jaraknya nih, teman-teman. Kita bisa pakai sizebook kayak tadi itu. Ini sizebook ukuran 12. Oke. Nah, ini header ini kan di satu row ini ya, teman-teman. Header ini kan di satu row ini. Ini ya. Nah, header itu kan satu row ini ya. Ini bisa kita tutup terlebih dulu aja biar nggak pusing baca code-nya. Ini kita tutup. Nah, berikutnya kita mau bikin dia mau kasih dia size box ya teman-teman. Tapi di sini kita kasih koma dulu. Nah, size box height berapa? Heightnya adalah 12. Oh, atau tadi udah ada koma ya? Udah ada koma berarti. Nah, size box height 12 seperti ini. Untuk memberikan jarak ya teman-teman. Untuk memberikan jarak seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita butuh ini nih. Kita butuh sebuah teks. Nah, kita butuh teks. Teksnya apa? Kita copy aja dari Figma-nya. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita styling terlebih dulu. Kita kasih dia style, text style. Text style-nya apa? Di sini bisa kita lihat ya. Size-nya ada 34, width-nya 500 dan warnanya kita anggap aja putih, teman-teman. Colors white. Kemudian weight-nya adalah 500, kita pilih yang 500. Dan untuk size-nya kita jadiin dia 34. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, 150.000 Y. Nah, kenapa? Nah, ini ada pertanyaan nih. Kenapa kok ini tulisannya di tengah, teman-teman? Jadi sebenarnya row, size box, dan teks ini dia kan terbungkus di dalam kolom. Cuman kolom ini satu halaman, teman-teman. Kolom ini satu halaman ini. Nah, kolom ini memiliki satu halaman, tapi anak-anaknya kolom itu ditaruh di tengah. Nah, terus gimana caranya biar kalau anak-anak dari kolom ini ditaruh di samping, Mas? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Di kolom ini kita punya properti yang namanya cross axis alignment. Nah, cross axis alignment pada kolom itu dia untuk mengatur mau ditaruh di mana, teman-teman. Mau ditaruh di anak-anaknya itu mau ditaruh di bagian kanan, bagian kiri, atau di bagian tengah. Tapi secara ini ya, teman-teman. Secara horizontalnya. Nah,
cross axis alignment. Ini kan ada dua properti, namanya main axis alignment sama cross axis alignment. Jadi kalau main axis alignment, arahnya kolom itu kan ke bawah. Nah, jadi dia mengatur tata letak secara vertikal. Tapi kalau cross axis alignment, itu cross axis alignment-nya pada kolom, itu dia mengatur secara horizontal kayak gini. Nah, kita mau atur dia cross axis alignment-nya menjadi start. Supaya dia mulainya dari samping seperti ini. Nah, oke. Ini kurang nggak sih? Oh, 12. Udah. Oke, sip. Ini sudah jadi. Satu lagi. Kemudian kita mau... nah, ini berarti kita pakai apa, teman-teman? Ini kita berarti pakai row ya. Ini kita pakai row. Kita pakai row yang children-nya adalah sebuah icon mata. Icons dot apa ini namanya, teman-teman? Ini coba kita cari. Remove red eye outline. Coba. Size-nya adalah 16. Kayaknya kekecilan, teman-teman. Kita kasih aja coba 20. Kemudian colors dot white. Begini. Nah, ada icon mata nih sekarang, teman-teman. Ada icon mata ya. Kemudian icon mata udah. Apa yang kita butuhkan berikutnya adalah si text current balance ini. Kita cek jaraknya. Oh, jaraknya adalah 16. Oke, kita kasih dia di bawahnya icon ini atau di sebelahnya icon. Nah, nantinya ada size box untuk memisahkan dengan jarak berapa? 16 pixel. Nah, 16 pixel seperti ini. Kemudian kita masukin teks. Teksnya apa? Teksnya adalah current balance seperti ini. Kemudian kita kasih styling, text style seperti biasa. Nah, ini baru kita copy aja ya, teman-teman. 96, 96, 96 ini karena ini cukup beda ya. Size-nya adalah 12. Size 12. Kemudian weight-nya 400, itu normal ya, teman-teman. Oke, kita kasih aja 400. Yang 400. Oh, beda ternyata. Font weight 400. Kemudian color-nya. Color, kita pakai kelas color ya, teman-teman. Bukan colors. Nah, ini kita hapus. Seperti ini. Nah, ini udah ada nih. Current balance. Sekarang ada tulisannya nih. Oke, mantap. Ini adalah untuk bagian ini ya, teman-teman. Bagian ini current balance. Itu di bagian row ini. Dan ini teks untuk judulnya. Untuk uangnya, teman-teman. Nah, ini berikutnya adalah kita mau bikin ini nih, teman-teman. Yaitu sebuah navigasi ya, teman-teman. Kita kasih dia, oke, ada jaraknya 29. Ini juga ada jaraknya 20. Oke. Kita bikin Icebox terlebih dahulu. Icebox height-nya adalah berapa? Height-nya adalah 29. Kemudian, nah, ini apa nih, teman-teman? Kalau nyamping kayak gini. Nyamping kayak gini, pastinya adalah sebuah row. Nah, row yang mana children-nya, satu children-nya aja ya, teman-teman. Satu children-nya adalah sebuah button dan juga ada keterangannya nih, teman-teman. Nah, children-nya berarti adalah kolom ya, teman-teman. Karena apa? Karena button dan juga teksnya ini dia ini nih, ke bawah nih. Udah ada arahannya nih dari Figma. Nah, ini kolom. Nah, kolomnya children-nya adalah apa, teman-teman? Karena kita mau membuat sebuah button ya, teman-teman. Button yang custom seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya ink, teman-teman. Ink seperti ini. Nah, ink ini, teman-teman. Ink ini kita bisa kasih dia decoration. Decorationnya apa? Kita mau bikin dia bundar ya, teman-teman. Kita mau bikin dia bulat. Dekorasinya adalah shape decoration. Shape decorationnya adalah
apa nih? Shape decoration-nya adalah lingkaran. Jadi kita pakai yang cari yang circle border. Nah, circle border ini teman-teman. Circle border. Sip. Nah, emang belum kelihatan bentuknya teman-teman. Karena di ink ini kita punya properti selain decoration, yaitu properti lainnya yang namanya adalah child. Nah, childnya apa mas? Childnya adalah sebuah icon button teman-teman. Icon icon button. Icon buttonnya on press-nya kita kosongin terlebih dahulu. Kemudian untuk iconnya kita cari ini. Kita mau tambahin add ini ya teman-teman. Icons.add. Seperti ini. Oh ini, maaf. Icon, terus icons.add. Seperti ini. Kita lihat. Oh, belum ada pengaruhnya teman-teman. Oh, karena kita belum kasih ya size kayaknya teman-teman. Coba aku lihat dulu. Color, circle border color. Oh iya, di sini kita belum kasih dia color ya teman-teman. Decoration-nya ini bisa kita kasih color. Nah, di sini kayak bisa kasih dia color. Colornya apa? Kita colornya ikut yang ada di sini. Apa nih? Kita coba klik. Oh, ternyata ini. Kita color 0xff seperti ini. Kemudian kita save. Nah, keluar nih teman-teman. Yang kurang apa, Mas? Yang kurang adalah icon button-nya mungkin. Icon button-nya kita belum cek ini. Ukurannya berapa? Oh, ternyata 24. Oke. Size-nya adalah 24. Ini. Atau mungkin bisa kita gedein lagi, teman. 30. Oh, itu 30. Nah, icon button-nya segini aja, teman. Ini udah cukup. Kemudian, apa yang kurang? Ini sebenarnya bisa kita kasih weight nggak sih? Oh, nggak bisa. Kayak gini. Kemudian, ini kan icon button ya. Nah, ini icon kolom ini ya, teman-teman. Di bawahnya ini ya. Kita kasih dia teks. Tapi dia ada jaraknya terlebih dahulu nih. Ada jarak 5 pixel. Oke, kita kasih dia size box height 5. Ini. Kemudian kita kasih dia teks ya, teman-teman. Teks apa tuh? Add money. Kayak gini. Teks add money, style, text style, color. Jadi udah diupload, dihapus. Colors.white. Nah, seperti ini. Kemudian apa yang kurang yaitu size-nya 10 pixel. Size font size 10 kayak gini. Oh, kecil banget ya, teman-teman. Kita kasih aja dia 16 deh, kayak tadi. Nah, atau kita 12. Nah, ini ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk mempercepat proses ya, teman-teman, ini kalian bisa work sendiri untuk 3 berikutnya. Cuman ini aku copy paste aja ya, teman-teman. Kolomnya ini. Nah, segini ya, teman-teman. Ini kan satu satu button. Kita copy jadi 4. 1, 2, 3. Kita refresh. Nah, ini udah ada 4 nih, teman-teman. Nah, terus apa yang kurang, Mas? Ya, yang kurang ini, teman-teman. Ini ada jarak nih, teman-teman. Dan kalau kita lihat jaraknya itu dia selalu dia jaraknya antar tombol itu seimbang ya. Nah, jadi gimana? Di row ini kita punya properti yang namanya main axis alignment, teman-teman. Main axis alignment ini untuk mengatur row-nya atau posisi dari row-nya ini ya, teman-teman. Secara horizontal nih. Karena row memang horizontal kan arahnya. Kita kasih dia yang space evenly. Space evenly itu gimana? Jadi space evenly itu dia memberikan space yang setara antar anak pada row-nya ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah jadi untuk space evenly ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Itu untuk navbarnya nih. Navbar untuk navigasinya yang di sini. Kemudian di sini ada
Kemudian di bawahnya adalah earlier this month ya teman-teman. Ini ada 20. Kita kasih dia size box lagi ya teman-teman. Oke, size box di bawahnya row yaitu berapa? Size box 20. Oh, ini kurang koma nih tadi. Kita taruh koma di sini. Nah, kayak gini. Size box 20. Kemudian yang mau kita buat apa? Yang mau kita buat adalah ini ya teman-teman, earlier this month. Nah, itu berarti apa teman-teman? Itu berarti teks biasa. Kita copy. Kemudian size-nya 16. Nah, size 16 itu tuh size ini ya teman-teman. Size defaultnya di Flutter. Jadi nggak usah, kalau size-nya 16 sebenarnya nggak usah teman-teman. Nggak usah dimasukin di dalam style. Cuman di sini kita butuh stylenya. Kita kasih dia text style warna putih. Colors dot white. Begini. Ukurannya berapa? Ukurannya ukurannya 16 teman-teman. Tapi kok kecil ya? Size-nya 16 pixel. Kita coba font size 16. Oh, beda. Jadi eh berarti itu berapa ya defaultnya Flutter itu? Saya ingatnya sih 16 pas itu. Ternyata bukan. Kayaknya defaultnya 14 kalau nggak salah. Karena kata sedikit nih. Earlier this month 16 ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kemudian, nah ini teman-teman. Si teks ini dan si ini ya teman-teman. Si apa ini namanya? Jadi si teks dan kontainer ini berhubungan teman-teman. Maksudnya gimana? Nah ini kalau nanti kalau sudah pakai data beneran, ini tuh dua-dua antara teks dan juga ini beberapa history ini dia tuh berhubungan teman-teman. Jadi kita nggak bisa kalau kita pakaiin dia apa namanya kita pakaiin dia sebuah Facebook nih untuk memberikan jarak antara sini dan juga di sini. Terus pakai apa mas? Kita kasih kita bungkus dia di dalam yang namanya padding teman-teman. Padding. Kita bungkus di dalam padding. Nah kita kasih dia edge inset only ya teman. Karena kita butuhnya di bawahnya aja nih. Kita lihat dia butuh jarak berapa ke bawah. Dia butuh jarak only 8 kayak gini. Only bottom 8 seperti ini ya teman-teman. Nah, emang belum kelihatan. Nah, bakalan kelihatan kalau ini kita pakai berikutnya teman-teman. Nah, berikutnya apa? Kita butuh sebuah kontainer teman-teman. Cuman kontainer ini teman-teman, kita perlu lihat terlebih dahulu. Kontainer ini nantinya dia punya padding ke bawah sebanyak 24 pixel. Nah, berarti kita bisa langsung aja di sini padding. Paddingnya apa? Edge inset only bottom 24 seperti tadi. Kayak gini ya teman-teman. Nah, kemudian childnya apa? Childnya adalah sebuah kontainer. Kayak gini. Childnya sebuah kontainer. Kontainernya Kontainernya isinya apa, Mas? Kontainernya isinya sebuah row. Kontainernya isinya sebuah row seperti ini. Unnecessary. It's necessary. Nah, nanti kontainer ini ya, teman-teman. Kontainer ini yang punya border ini ya, teman-teman. Dia punya border radius juga. Atau border radius itu yang melengkung itu loh, teman-teman. Nah, jadinya nanti kayak gitu. Nah, kontainer ini bisa kita customisasi terlebih dahulu, coba. Jadi di depannya child ini, bentar. Nah, seperti ini. Kontainer ini kita kasih dia namanya decoration. Nah, decoration ini kita kasih dia yang namanya box decoration. Nah, box decoration ini bisa kita kasih dia border. Kita kasih dia border all. Border all apa? Border all width-nya berapa? Width-nya kita cek. Cek. Nah, ini width-nya adalah 0,5 ya teman-teman dengan color code ini. Berarti width-nya 0,5 dan color-nya color 0xFF kita kasih di sini. Kemudian kita koma. Nah, seperti ini. Oke, ini emang belum kelihatan nih. Malah cuma satu garis tok gini. Kenapa, Mas? Ya karena kontainer ini nggak kita kasih tinggi ataupun kita kasih lebar. Jadi kontainer ini nantinya
ukurannya akan mengikuti jumlah child yang ada di dalamnya, teman-teman. Biar lebih jelas aja, nanti kita langsung lihat sendiri ya, teman-teman. Kemudian box decorasinya ini kita butuh yang namanya radius ya, teman-teman. Nah, ini border radius sirkular. Kita butuh berapa? Sirkular, kita lihat radius 8. Oke, 8 seperti ini. Oke, kayak gini ya, teman-teman. Border radius 8. Nah, berikutnya kita baru akan menggunakan si row ini, teman-teman. Nah, kenapa kita pakai row? Kenapa kita pakai row? Karena di sini isinya dia itu samping ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat nih. Di sini ada icon. Nah, kemudian di sini ada apa nih? Ada Google Storage kayak gini ya, teman-teman. Ada Google Storage. Nah, di sini ada 15 April. Ya kan kayak gini nih. Jadi dia pakainya dia pakai row karena dia ke samping kayak gitu kan. Oke. Ini juga waktunya udah mau habis ya, teman-teman. Mungkin kita sampai 12.15 karena kita mulainya juga 12.15 ya, teman-teman. Oke. Tapi sebelumnya kita lihat kalau row ini dia punya yang namanya padding dengan samping-sampingnya, yaitu kalau ke samping itu 12 dan kalau secara vertikal itu dia 16. Jadi gimana? Row ini kita bisa bungkus dengan padding. Kita bungkus dengan padding, yaitu kita pakainya yang simetrik ya, teman-teman. Nah, simetrik itu gimana? Simetrik itu bisa horizontal dan secara vertikal. Horizontal berarti secara samping kita berarti butuhnya berapa tadi? Kita butuh 12. Dan secara vertikal kita butuh 16. Seperti ini. Nah, ini memang belum kelihatan, teman-teman. Nah, oke. Kita tambahkan dulu row untuk child pertama dari row-nya, yaitu sebuah apa nih, teman-teman? Ini sebuah, kita bisa kasih dia sebuah label mungkin, atau kita kasih dia sebuah, oh ini kita bikin kayak icon button aja tadi, teman-teman. Oke, kita bisa buat dia seperti icon button ya. Oke, kita coba dulu. Kita lihat lagi. Oke. Jadi kita tambahin dia icon button. Icon button seperti ini. On press-nya nggak usah. Nah, iconnya adalah, kalau tadi itu kita bikinnya gimana ya, teman? Saya lupa. Oke, ink decoration. Icon button. Oke, kita kasih dulu deh icon buttonnya nih. Icon button, icon, icons, dot, apa nih namanya, teman-teman? Ini kayaknya namanya storage outline. Nah, storage. Kita pakai yang ini aja, teman. Ini yang paling mirip. Ini ada nih. Wah, tapi nggak kelihatan. Oh iya, warnanya putih. Ukuran berapa? Ukurannya ternyata kayaknya 24 ya. Ah, ini 24. Size 24 kayak gini. Warnanya belum, colors dot white. Nice. Kemudian ini kan ada backgroundnya, teman-teman. Dia punya background. Nah, dia berarti kita kasih dia aja sebuah apa ya, teman-teman? Misalkan kita kasih dia sebuah kontainer aja deh. Kita coba kontainer. Nah, kontainer ini kita kasih dia decoration. Kita kasih dia shape decoration kayak tadi. Shape decorationnya adalah circle border. Circle border kita kasih dia warna ya, teman-teman. Circle border. Nah, ini kita kasih dia color. Colornya apa? Colornya kita tag di sini. Kita tag colornya ada 2D, 2D, 2D ini. Color 0xff. Skip. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Atau ini mungkin bisa kita kasih bukan icon button ya, teman-teman. Cuma kita kasih dia, kita pakai icon aja nih, teman-teman. Nah, sini ini kita copy, kita cut. Kemudian icon button ini kita replace di sini. Oh, dia bakalan menyusut deh. Oke, kita bener pakai icon button. Cuman nggak bisa diklik nih, teman-teman. Oke. Setelah itu apa, Mas? Kita butuh sebuah jarak nih. Kita butuh jarak. Nah, ini kalau ini kita bisa pakai size box ya, teman-teman. Size box ukuran 12. Oke, di sini kita pakai size box ukuran 12. Size box width 12. Kemudian kita butuh ini kan ke bawah nih ya, teman-teman. Berarti kita pakai apa, teman-teman? Kita pakai
Kolomnya apa isinya? Teks. Dua teks ya teman-teman. Kita copy ini aja. Ini Google Storage. Gini. Kemudian kita kasih stylingnya. Stylenya. Text style. Size. Font size-nya berapa? Font size-nya adalah 14 nih teman-teman. Font size-nya 14. Kemudian color-nya apa? Color-nya adalah white. Kayak gini. Colors.white. Salam. Jadi nembe meeting. Nembe ngajar. Nah, kemudian colors.white bawahnya apa? Bawahnya adalah sebuah teks seperti ini, teman-teman. Atau kita mau copy aja yang simpel deh, yang 10 Maret ini ya, 10 Maret. Nah, kita tambahin dia sebuah teks lagi. Ini 10 Maret. Stylingnya bisa kita copy aja. Stylingnya kita copy. Kemudian kita taruh sini. Colornya apa? Colornya kita tag dulu. Colornya adalah 9696 ini. Kita copy. Kemudian kita kasih di sini color 0xff berapa? Nah, ini ya teman-teman. Oh, ini kolomnya dia masih ke tengah, teman-teman. Kolomnya kita kasih dia cross axis alignment dulu. Cross axis alignment kita kasih yang dia start kayak gini. Nah, berikutnya kita butuh sebuah teks untuk minus 500Y ini ya, teman-teman. Min 500Y. Oke, kita coba ya. Berarti kita kasihnya di mana nih? Berarti setelah kolom ini ya, teman-teman. Setelah kolom, kita kasih dia teks. Teksnya apa? Teksnya min 500Y. Kayak gini. Stylingnya dulu. Style. Textile. Tekstilnya putih, size 14. Size 14, colors, white. Seperti ini. Nah, udah ya teman-teman, udah jadi. Tapi yang kurang apa? Yang kurang adalah jarak. Jaraknya nih, biar dia di sini. Biar si min 500 itu di samping kanan ya, di pojok kanan. Ya, berarti caranya kayak yang ini ya teman-teman. Kita kasih dia, kita bungkus dengan expanded. Tapi yang mana yang dibungkus dengan expanded? Yang dibungkus adalah yang ini teman-teman, yang ada kolom, ada Google Storage dan 10 Maret. Kita bungkus dengan yang namanya widget expanded. Seperti ini. Nah, udah ya teman-teman. Jadi ini. Loh, Mas, tapi ini kan cuma satu item. Kalau misalkan ada dua item kayak gini gimana? Nah, nanti kalau datanya ternyata dia ada dua item, teman-teman. Ya berarti datanya itu nanti dia akan nambahnya di row ini. Dia akan nambahnya di row ini, teman-teman. Nah, berarti ada yang kurang lagi nih. Yang kurang apa? Yang kurang adalah si row ini ya teman-teman. Row ini kita bungkus pakai kolom. Karena nanti bisa ada beberapa data ke bawah. Nah, row ini coba kita copy. Ini row ini ya teman-teman. Row ini sampai bawah sini ya. Nah, on cam aku. Row ini kita copy di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat bedanya nih. Nah, sekarang ada dua item nih teman-teman. Ya, ada dua item. Oh iya, kenapa ya row-nya ini? Oh, karena paddingnya tuh ternyata membungkus kolomnya ya teman-teman. Harusnya paddingnya itu tetap membungkus si ini, tetap membungkus. Nah, paddingnya harusnya tetap membungkus si row-nya aja teman-teman. Jadi padding row ini teman, padding row. Jadi yang dibungkus paddingnya. Nah, jadi dia paddingnya kita bungkus dengan kolom. Nah, berarti nanti data itu dia satu padding ini ya teman-teman. Nah, satu padding sampai bawah ini. Ini kita coba copy, kita taruh di sini. Saya lihat. Nah, nanti kalau ada dua data kayak gini teman-teman. Atau mungkin tiga data kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, ada satu yang hampir kelewat yaitu ini ya teman-teman. Ada kayak di labelin ini. Nah, bikinnya gimana Mas itu Mas? Nah, itu bikinnya kita bisa di bagian teks ini ya teman-teman. Di bagian teks ini kita bungkus dia dengan widget yang namanya card. Wrap with widget. Widget ini namanya card teman-teman. Card. Nah, cardnya ini bisa kita kasih dia color. Color
0xFF berapa nih? Nah, ini kita copy. Oke, kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Itu kita kalau pakai chart nih. Tapi ada paddingnya ya teman-teman. Ini ada jaraknya nih. Dua, dua, dua atas, dua bawah, empat kanan, empat kiri. Oke. Jadi si teks ini kita bungkus dia dengan padding. Nah, kita pakainya yang apa? Kita pakai yang simetrik aja. Simetrik, horizontalnya berapa? Horizontalnya adalah dua ya teman-teman. Empat horizontalnya empat dan vertikalnya dua kayak gini. Sip. Terus warnanya bisa kita ganti black. Dan terus kita bisa bikin dia lebih tebal. Kita kasih dia bold seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Nah sisanya kalau mau teman-teman explore silahkan aja. Ini sisanya mirip-mirip kok. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini udah 12.06. Sebentar lagi kita akan mengakhiri meeting pada siang hari ini. Sebelum kita hari apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini udah 1 jam lebih. Oh, masih ada 2 orang. Add money. Ya, sip. Oke. Kalau mungkin kalau udah clear bisa chat di Zoom ya teman-teman. Kalau aku sih sudah clear. Oke. 12.10. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sesi. Sesi apa? Sesi apa, Bro? Oke, oke, oke. Bang, gunanya cons untuk apa ya? Tiap kali muncul syarat. Oh, itu Mas. Kalau saya kan tadi nggak pakai cons ya. Ini nih. Kayak tadi kan ada ignore ignore for file ini ya. Nah, ini sebenarnya ini untuk memudahkan aja Mas. Cuman kalau kita lihat ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita ignore kita hapus. Jadi banyak teman-teman. Jadi itu gini Mas. Cons itu kalau memang kan misalnya ya, misalnya nih, misal kita mau background color dari scaffoldnya ini tuh dia konstan warnanya hitam ini terus. Jadi kita biasa dia kasih cons. Ini untuk ini sebenarnya untuk mengoptimalkan kerja dari aplikasi kita, Mas. Jadi kan kalau misalkan nih background colornya tuh ya udah hitam hitam terus sepanjang aplikasi. Which mean yang artinya dia itu konstan atau ya udah hitam-hitam aja. Jadi kita bisa kasih dia cons seperti ini. Nah, ini kalian bahas deh cons ini ya, teman-teman. Misalkan lagi nih size booknya nih. Misalkan teman-teman mau size booknya itu atau jaraknya tuh yaudah 12 aja apapun yang terjadi ya kita kasih cons. Ini juga kita kasih cons. Nah, terus apalagi misalkan kalau ini ya teman-teman teks ini ya, ini kan 150.000 yen ini ya teman-teman. Ini jangan dibikin cons. Kalau kita nerima data dari backend atau dari server, itu kan dia pastinya berubah-berubah tuh teksnya nanti isinya. Jadi dia nggak bakalan jangan dikasih cons teman-teman kayak gitu. Nah kalau misalkan yang mana lagi nih? Misalkan yang earlier this month nih, yang mana ya? Nah ini nih yang current balance nih teman-teman. Current balance ini kan dia udah pasti tuh teksnya tetap current balance ya. Kita bisa kasih dia cons. Terus ini juga kasih cons aja. Nah, atau ini, oh ternyata satu row ini konstan, Mas. Ternyata satu row ini konstan. Misalkan icon mata, ya udah icon mata warna putih ukuran segitu.
Terus juga ada size, ada jarak ukurannya 16. Terus ada current balance juga yang tulisannya ya udah nggak bakalan berubah, yaitu current balance terus. Nah ini row-nya bisa kita kasih konstan seperti ini. Itu sih Mas sebenarnya untuk cons. Terus size book ini bisa kita kasih konstan juga. Pokoknya bisa dibedain kan Mas? Udah cukup clear belum? Membedakan widget mana yang konstan dan widget mana yang bisa berubah-berubah. Nah, warna itu juga bisa konstan, Mas. Misalkan ini ya teksnya nih. Ini teks yang Google Storage deh. Ini nih yang barusan paling bawah ya. Ini misalkan yang ada labelnya ini ya. Tekstilnya tuh ya teksnya nggak bakalan berubah. Teksnya kok sorry sorry. Teksnya tuh bakalan berubah-berubah sesuai dengan jumlah transfernya. Misalkan ini min 500 Y. Nah, gimana kalau misalkan nanti min 1000 Y yang ditransfer? Nah, berarti kan itu dia bisa berubah-berubah kan, Mas? Cuman yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah adalah styling dari teksnya. Berarti tekstilnya itu yang kita kasih cons kayak gini. Nah, seperti itu. Cuman di sini tetap keluar aja nih. Si teks ini tetap keluar biru-birunya untuk memberikan dia cons. Karena si Flutter taunya ya udah ini teks konstan. Padahal nanti dalam penggunaan aplikasi ini bukan teks konstan. Bahwa ini nanti ini tuh bisa berubah-berubah gitu. Seperti itu. Oke, udah nih. Apakah bisa dipahami, Mas? Oh gitu toh Bang. Makasih Bang penjelasan. Iya, sama-sama Mas Satria. Oke. Apakah semuanya sudah clear? Kalau sudah clear bisa ketik clear ya teman-teman. Terus kita bisa akhiri ini. 12.15 kalau belum ada pertanyaan lagi saya tutup ya teman. Wes Bang, aku pamit duluan ya. Oke, oke. Oke, bisa kita akhiri ya teman-teman. Kita stop sharing dulu. Kemudian aku stop recording. Record nggak tadi? Oh, stop cloud recording.